Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessina, selaku ketua dari kelompok saya, yang beranggotakan Kelly Olivia, dan juga Sofia Angelina. Sebelumnya, saya bersama dengan tim akan membahas sebuah kasus yang dapat kami kaitkan dengan mata kuliah kewarganegaraan sebagai tugas UAS kami. Kemudian tema yang kami pilih adalah tentang cyberbullying. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait kasus yang akan kami pilih. Seseorang yang bernama Rizal yang mengunggah threads terkait keluhannya terhadap BPJS. Namun ia hanya mendapat sedikit respon yang baik. Sedangkan orang-orang yang merespon dengan buruk rata-rata merupakan seseorang yang berpendidikan kedokteran. Karena tidak ada solusi dan keterlambatan, dikabarkan dari sepupunya bahwa saudara Rizal ini telah meninggal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kewarganegaraan dan isu digital. Kalau kita melihat kasus ini dari perspektif kewarganegaraan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai hak warga negara. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi. Ketika seseorang mendapatkan pelayanan yang kurang baik, mereka juga memiliki hak untuk menyampaikan kritik atau keluhan. Namun, hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Di era digital, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial. Tetapi kebebasan tersebut bukan berarti kita bebas menghina, menyebarkan informasi yang belum terbukti, atau menyerang orang lain. Hal ini berkaitan dengan konsep kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital berarti menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak orang lain. Dalam kasus ini, media sosial menjadi tempat bagi pasien untuk menyampaikan pengalamannya. Seharusnya, keluhan pasien dapat menjadi masukan untuk memperbaiki pelayanan, bukan menjadi alasan untuk memberikan komentar yang merendahkan atau tidak berempati. Kita juga perlu menerapkan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Sebelum memberikan komentar, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini benar, apakah komentar ini diperlukan, dan apakah komentar ini dapat menyakiti orang lain. Hal sederhana tersebut penting karena apa yang kita tulis di internet dapat memberikan dampak nyata kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kaitan dengan Pancasila. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab. Dalam pelayanan kesehatan, pasien seharusnya diperlakukan dengan hormat tanpa membedakan apakah pasien tersebut menggunakan BPJS atau layanan lainnya. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Jadi, kasus ini mengingatkan kita bahwa pelayanan publik harus digunakan secara profesional, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Sementara itu, masyarakat juga harus menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab. Dari kasus ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan. Apabila benar terjadi keterlambatan dalam pelayanan, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Dan apakah terdapat pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku? Yang kedua, etika tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harusnya tetap menjaga profesionalitas, termasuk ketika menggunakan media sosial. Keluhan pasien seharusnya tidak dibalas dengan penghinaan ataupun komentar yang merendahkan. Yang ketiga, literasi digital masyarakat. Masyarakat juga harus mampu memilah informasi sebelum ikut menyebarkannya. Jangan hanya karena suatu informasi viral, kita langsung percaya dan menyebarkannya tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi, tanggung jawab dalam kasus seperti ini bukan hanya berada pada satu pihak. Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang profesional, sedangkan masyarakat, sebagai pengguna media sosial, harus bersikap kritis, bijaksana, dan beretika. Namun masyarakat juga perlu berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial. Kita tidak boleh langsung menganggap semua informasi yang beredar sebagai fakta. Identitas pemilik akun, keterkaitan dengan profesi tertentu, dan penyebab kematian masih perlu diperiksa dan dibuktikan oleh pihak berwenang. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik, laporan, dan persekusi digital. Kritik digunakan untuk menyampaikan masalah,
sedangkan laporan disampaikan melalui pihak yang berwenang. Sementara itu, persekusi digital merupakan tindakan menyerang atau menghakimi seseorang secara beramai-ramai melalui media sosial. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita sebaiknya menyampaikan kritik dan pengaduan melalui cara yang benar, bukan melalui persekusi digital. Nah, yang selanjutnya itu pada bagian analisis dan pesan edukatif, yang dimana hal-hal apa saja sih yang perlu kita lakukan sebagai warga negara. Nah, peran pertama yaitu dalam ruang lingkup tenaga kerja. Nah, hal ini penting dikarenakan seorang individu itu perlu menjaga sebuah profesionalitas dalam memberikan suatu layanan maupun dalam menggunakan media sosial. Nah, keluhan pasien itu sebaiknya dianggap sebagai masukan untuk melakukan evaluasi, bukan melainkan sebagai alasan untuk merendahkan pasien. Dan peran kedua bagi masyarakat yaitu apabila mengalami suatu masalah dalam pelayanan kesehatan, kita dapat menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi dan dapat dipertanggungjawabkan ataupun diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab, orang yang memiliki peran. Nah, media sosial ini memang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pengalaman, kritik, ataupun saran, tetapi informasi yang diberikan harus berdasarkan suatu fakta yang ada dan tidak mengandung tuduhan yang belum terbukti. Nah, yang selanjutnya itu ketiga sebagai pengguna media sosial, yang dimana kita seringkali membiasakan diri untuk harus memeriksa informasi sebelum memberikan berkomentar ataupun membagikannya kepada user-user lain. Nah, kita juga harus menghindar menyebarkan terkait identitas pribadi seseorang, menghina pihak tertentu, ataupun melakukan serangan secara massal, yang dimana yang sering kita ketahui yaitu cyberbullying. Hal ini dikarenakan mencari suatu keadilan bukan berarti kita boleh mengabaikan suatu etika. Nah, untuk kesimpulannya pada kasus di atas ini, hal ini mengingatkan kita bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara profesional dan manusiawi. Sebagai warga negara, kita berhak menyampaikan kritik tetapi harus berdasarkan fakta, etika, dan juga saling menghormati sesama lain. Semoga dari kasus ini kita mendapat pembelajaran untuk lebih bijak dalam berpendapat, apalagi tentang suatu hak seseorang. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.